Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal tentang sosial kultural untuk seleksi P3K tahun 2025. Langsung aja ke soal yang pertama. Kita hidup di negara yang memiliki beragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat. Di perusahaan milik Anda terdapat karyawan dari berbagai latar belakang, termasuk banyak karyawan muslim yang mengeluhkan kesulitan menjalankan ibadah karena keterbatasan tempat dan waktu. Sebagai pemilik perusahaan, sikap Anda yang paling tepat adalah, oke, kita highlight dulu kata kuncinya. Kata kunci yang pertama, posisi kita sebagai pemilik perusahaan. Kata kunci yang kedua adalah karyawan muslim yang memiliki masalah, yaitu tidak adanya tempat dan waktu untuk beribadah. Apa yang kita lakukan sebagai pemilik perusahaan? Kalau yang A, menyediakan fasilitas ibadah yang memadai di lingkungan perusahaan. Ini bisa jadi kita pilih, kita simpan saja dulu ya. Yang B, mendiskusikan permasalahan ini dengan jajaran pimpinan untuk mencari solusi terbaik. Ini kurang tepat, karena posisi kita adalah sudah pemilik perusahaan. Tidak perlu lagi sampai kita diskusikan kepada jajaran pimpinan, karena kita sebenarnya udah punya wewenang. Apakah kita bisa mendirikan fasilitas, kita membuat kebijakan untuk karyawan muslim kita ini, itu kita udah punya wewenangnya. Jadi tidak perlu didiskusikan dengan jajaran pimpinan. Tapi beda cerita kalau posisi kita di soal ini adalah karyawan di perusahaan tersebut. Kalau posisi kita adalah karyawan di perusahaan tersebut, maka kita nggak punya wewenang ya teman-teman untuk membuat suatu kebijakan, atau bahkan kita untuk membuat fasilitas ibadah, kita nggak punya wewenangnya. Karena dari itu, kalau posisi kita sebagai karyawan, jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Lanjut lagi ya, karena di sini posisi kita pemilik, jadi yang B kurang tepat. Yang C, memberikan kebijakan yang bersifat toleran terhadap kebutuhan ibadah karyawan. Ini juga mungkin saja kita pilih. Yang D, menerapkan sikap toleransi dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan sesuai kebutuhan. Mungkin juga nih positif. Yang E, meminta karyawan untuk menyesuaikan ibadahnya dengan waktu kerja agar tidak mengganggu produktivitas. Ini salah, tandanya tidak toleransi ya teman-teman ya. Kalau waktu kerjanya ini tidak mengganggu jam ibadah mereka, pasti kan tidak ada tuh yang namanya protes atau keluhan dari karyawannya. Karena dari itu pilihannya sekarang tinggal A, C, dan D. Di antara A, C, dan D, yang jawaban lebih tepat adalah yang C, yang poinnya 5. Kenapa yang C 5? Kenapa bukan yang A? Kita lihat dulu yang A nih. Menyediakan fasilitas ibadah yang memadai. Fasilitasnya memang sudah ada, tapi ingat kembali, yang jadi masalah itu nggak hanya tempat, tapi juga waktu. Nih, yang jadi masalah itu dua, tempat dan waktu. Kalau yang A ini hanya menyelesaikan tempatnya saja, tapi waktu untuk beribadahnya tidak terselesaikan. Jadi dia tidak menangani solusi dengan tepat, dengan menyeluruh gitu ya. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian kalau yang D, menerapkan sikap toleransi dan menyediakan semua fasilitas ibadah. Nah, ini yang terlalu berlebihan teman-teman. Karena di perusahaan kita ini kan beragam kepercayaan ya, memiliki beragam kepercayaan dan latar belakang. Tapi yang jadi masalah itu hanya beribadah karyawan muslim ya di jam kerjanya mereka. Mereka nggak ada tempat untuk beribadah, sama nggak ada waktunya yang di soal ini sebutkan kan. Karena dari itu tidak perlu kita berlebihan sampai menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Fasilitas ibadah karyawan itu kan terdiri dari masjid atau musola bagi yang muslim, gereja bagi yang Kristen, yang beragama Kristen, atau pura bagi yang beragama Hindu, dan lain sebagainya. Tidak perlu berlebihan sampai semua kita fasilitasi ya teman-teman, karena yang jadi masalah di soal ini hanya karyawan muslim saja. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C, yang poinnya 5. Kalau yang A poinnya 4, kalau yang D poinnya 3, 2, 1. Selanjutnya, Anda tinggal di desa dan bekerja di kota. Minggu pagi akan diadakan kerja bakti warga yang wajib diikuti kepala rumah tangga, dan ada denda bagi yang tidak hadir. Di waktu yang sama, Anda memiliki acara penting di kantor. Tindakan Anda adalah, kita highlight kata kuncinya, ini hari Minggu pagi. Kemudian kita disuruh kerja bakti di lingkungan, tapi ada acara penting di kantor. Nah, karena di sini hari Minggu pagi, hari Minggu itu seharusnya bukan hari kerja ya teman-teman. Nah, karena bukan hari kerja, jugaan kata kuncinya di kantor ini bukan urusan pekerjaan, tapi ada acara sendiri, acara penting, misal ulang tahun kantor dan lain sebagainya. Nah,
Apa yang kita lakukan saat kita ada dua pilihan seperti ini? Karena kondisinya ini adalah bukan waktu kerja, maka yang kita dahulukan adalah bersosial budaya dulu dengan lingkungan sekitar. Setelah itu baru kita menyusul ke kantor. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang E, mengikuti kerja bakti terlebih dahulu lalu ke kantor. Ella yang poinnya 5. Kenapa bukan D, mengabaikan kerja bakti dan langsung ke kantor? Nah, ini menunjukkan kita tidak tahu yang mana yang prioritas. Kalau yang C, membayar denda karena harus pergi ke kantor, ini juga sama ya teman-teman. Ini kurang tepat untuk soal yang ini. Nah, kemudian kalau yang B, mengamati kerja bakti sebentar lalu pergi ke kantor. Hanya mengamati, seharusnya kita turut andil ya. Jadi yang B juga kurang tepat. Yang A, meminta anak Anda untuk mewakili kerja bakti. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Karena kalau jawaban yang A ini bisa kita pilih apabila saat disuruh kerja bakti itu memang jam kerja atau waktu kerja, hari kerja. Atau saat disuruh kerja bakti bukan di hari kerja, tapi kita ada urusan pekerjaan yang sangat penting. Bukan acara ya, tapi urusan pekerjaan. Nah, kalau urusannya pekerjaan, kita boleh pilih yang A. Nah, untuk karena itu yang A poinnya 4, kemudian yang C poinnya 3, B 2, kalau D 1. Kemudian soal selanjutnya, suatu hari Anda ditugaskan untuk melaksanakan dinas luar ke sebuah desa. Di sana Anda dijamu dengan makanan yang menurut keyakinan agama Anda termasuk makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Sikap Anda yang paling tepat adalah, nah karena ini terkait dengan sosial kultural ini kan erat kaitannya dengan toleransi atau menghargai ya teman-teman. Nah, batas toleransi, batas menghargai itu ada batasnya, yaitu adalah kepercayaan atau agama. Kalau di sana adat budayanya adalah memakan makanan tersebut, namun di agama kita itu dilarang, maka bukan kita memakannya untuk menjaga toleransi. Itu pengertian toleransi yang salah. Yang kita lakukan adalah kita tidak memakan makanan tersebut gitu ya teman-teman ya, karena udah jelas batasannya adalah kepercayaan diri kita. Jadi kalau jawabannya yang A, makan makanan tersebut sebagai bentuk toleransi beragama, nah ini pengertian yang keliru. B, tidak memakannya dan menanyakan manfaat bagi kesehatan, mungkin saja karena yang B ini tidak memakan. Yang C, makan sedikit, meskipun sedikit, ini tandanya kita tidak teguh terhadap kepercayaan yang kita yakini. D, tidak memakannya dan mengalihkan pembicaraan ke topik lain seperti adat budaya setempat agar lebih memahami kebiasaan masyarakat. Ini juga bisa jadi kita pilih karena tidak memakannya. E, tidak memakannya dan menyarankan agar mereka juga tidak mengkonsumsinya karena dilarang dalam agama Anda. Meskipun tidak memakan, tapi alasannya kurang tepat. Kita tidak diperkenankan memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita percayai sesuai dengan agama kita, itu nggak boleh ya. Karena kan setiap manusia memiliki hak terhadap kepercayaannya sendiri. Sekarang pilihannya antara B dan D. Nah, B dan D ini sama-sama tidak memakannya, tapi lihat alasan di belakangnya. Kalau yang B menanyakan manfaat makanan bagi kesehatan, kalau yang D menanyakan adat budaya setempat. Karena kita di sini adalah orang luar yang seharusnya kita beradaptasi dengan desa tersebut, yang membantu kita dalam beradaptasi itu adalah yang D yang poinnya 5. Kalau yang B poinnya 4. E3, C2, A1. Lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Anda baru pindah ke lingkungan baru dan berencana mengadakan pentas musik sebagai ajang silaturahmi. Namun, seorang tetangga menyampaikan bahwa budaya setempat menganggap pentas musik kurang sesuai. Apa yang Anda lakukan? Kata kuncinya kita orang baru dan kita mau beradaptasi. Ada seorang tetangga yang mengingatkan bahwa pentas musik itu kurang sesuai untuk di lingkungan tersebut. Karena dari itu kita kan mau beradaptasi nih, maka kita udah seharusnya menyesuaikan adat di sana ya teman-teman. Jadi tidak kita lanjutkan pentas musiknya ini, namun ajang silaturahminya tetap bisa kita lanjutkan dengan cara lain gitu ya. Kalau yang A, membatalkan rencana pentas musik, ini bisa jadi kita pilih. B, mengadakan pentas musik seperti rencana, ini tandanya kita nggak mau beradaptasi. C, menyesuaikan isi pentas musik agar sesuai budaya setempat, masih tetap nih menggelar pentas musik padahal budaya setempat menganggap bahwa pentas musik itu kurang sesuai. D, mengganti dengan acara lain yang lebih sesuai, ini bisa jadi. E, menjelaskan bahwa pentas musik acara yang menyenangkan. Nah, ini masih kekeh aja ya, dia egois. Pilihannya sekarang antara A dan D. Di antara A dan D, yang lebih tepat adalah yang D, karena ajang silaturahminya masih tetap bisa terlaksana, tapi pentas musiknya diganti dengan acara lain yang lebih sesuai. Kalau yang A poinnya 4, kalau yang C 3,
E2 kalau B 1. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Jangan lupa cek video-video kita yang lain ya teman-teman. Selamat belajar teman-teman semuanya.